Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah 14 Sya'ban. Berarti kita di nisfu Sya'ban. Nanti malam itu malam nisfu Sya'ban. Dalam tradisi umat Islam Indonesia, banyak yang mengamalkan amalan-amalan terkait dengan pertengahan Sya'ban ini. Nisfu Sya'ban, artinya pertengahan Sya'ban. Ada yang biasa malam nisfu Sya'bannya melakukan ibadah khusus, salat malam, memperbanyak zikir, membaca ayat-ayat atau surat tertentu dengan jumlah tertentu, membaca doa-doa tertentu, berpuasa dan sebagainya. Dan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang membolehkan ibadah seperti itu dengan alasan hadis-hadis tertentu, tapi ada pula yang melarangnya karena semua hadis terkait dengan nisfu Sya'ban dhaif dan ada yang palsu. Dan memang kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang khusus bicara amalan pertengahan Sya'ban, itu memang bermasalah semua. Ada kebanyakan hadisnya dhaif dan ada beberapa yang palsu. Nah, kalau gitu apa jalan tengahnya? Jalan tengahnya adalah begini, kaum muslimin rahimakumullah. Kita bisa tetap melakukan semua amal yang disebutkan tadi, tapi tidak berdasarkan hadis-hadis khusus amalan tengah bulan Sya'ban tadi. Pakai saja hadis-hadis umum, dalil-dalil umum. Misalnya puasa. Puasa memang ada dalil hadis tentang puasa nisfu Sya'ban, tapi hadisnya tadi lemah. Yang ada hadis lain yang bisa dijadikan dalil bahwa Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi Aisyah mengatakan tidak ada bulan yang lebih banyak Nabi berpuasa di dalamnya kecuali bulan Sya'ban. Tentu bukan Ramadan ya, Ramadan semuanya. Lalu Aisyah mengatakan Nabi hampir saja berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Jadi pakai hadis ini. Kemudian Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban?" Nabi menjawab, bulan Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan, sehingga bikin orang lalai. Bulan Rajab itu kan bulan haram yang dihormati banyak ibadah. Bulan Ramadan apalagi, di tengahnya menyempil bulan Sya'ban. Ini sering orang lalai di bulan ini. Karena itu Nabi membiasakan memperbanyak puasa supaya orang perhatian juga kepada bulan Sya'ban. Itu yang pertama. Yang kedua berikutnya kata Nabi, bulan Sya'ban adalah bulan dinaikkannya, dilaporkannya amal-amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin ketika amalku dilaporkan, dinaikkan, aku sedang berpuasa. Nah, ini sama dengan hadis lain tentang menaikkan amal ini. Dalam hadis dikatakan setiap minggu
amal manusia itu dilaporkan sebanyak 2 kali, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Maka Rasulullah biasa puasa Senin dan Kamis karena ingin ketika amalnya dilaporkan dia sedang berpuasa. Jadi kalau yang biasa mengamalkan puasa nisfu Sya'ban seperti hari ini, pakai aja dalil Nabi menyuruh kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Apalagi hari ini hari Senin, ada lagi dalil tentang puasa di Senin Kamis. Jangan niatkan sengaja aku berpuasa nisfu Sya'ban. Itu karena hadisnya banyak yang lemah, malah ada yang palsu. Nah, demikian juga amalan lain, Bapak Ibu-Ibu yang kita muliakan, amalan tentang sholat malam di nisfu Sya'ban. Kalau hadis yang kita pakai adalah hadis sholat malam nisfu Sya'ban, hadisnya lemah. Pakai saja bahwa Nabi sering sholat malam. Di malam apa saja? Tidak mesti di malam nisfu Sya'ban. Bahkan Nabi itu lebih banyak sholat malam daripada tidak sholat malam di tiap malam yang beliau lalui. Jadi pakai hadis itu. Nah, begitu juga dengan amal-amalan lain, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu, bulan Sya'ban itu menurut para ulama adalah bulannya para qurra, para pembaca Al-Quran. Malah banyak di antara mereka yang memfokuskan diri bulan Sya'ban membaca Al-Quran. Ada di antara mereka yang menutup toko-tokonya atau usahanya untuk sementara agar fokus belajar membaca Al-Quran di setiap bulan Sya'ban. Begitu juga memperbanyak selawat. Memperbanyak selawat itu juga dianjurkan di bulan Sya'ban. Jangan dipakai hadis tentang memperbanyak selawat di nisfu Sya'bannya, tapi pakai hadis atau riwayat bahwa bulan Sya'ban itu bulan selawat. Karena ayat tentang perintah berselawat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini itu turunnya di bulan Sya'ban. Makanya para ulama menganjurkan agar memperbanyak sholawat di bulan Sya'ban. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari pengajian kita ini, bahwa amalan khusus nisfu Sya'ban kalau didasarkan kepada hadis-hadis yang ada, maka semua hadis itu statusnya cuma 2. Pertama dhaif, lemah, yang kedua palsu. Sehingga jangan beramal berdasarkan hadis itu. Kalau mau melanjutkan tradisinya, pakailah dalil-dalil umum yang hasilnya juga sama, yaitu kita dianjurkan memperbanyak puasa, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak selawat, ibadah-ibadah lainnya termasuk sholat di bulan Sya'ban ini. Pakai dalil itu supaya nanti tidak terkena apa yang dikatakan oleh ulama-ulama yang melarangnya, itu perbuatan bid'ah. Karena perbuatan bid'ah itu adalah perbuatan tanpa dalil atau didasarkan dalil yang palsu. Pakai aja dalil umum, insya Allah itu sama juga hasilnya. Kita tetap dianjurkan memperbanyak amalan di pertengahan bulan ini. Semoga ini bermanfaat. Banyak maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.